Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian RAL. RAL sendiri memiliki kepanjangan yaitu artinya rancangan acak lengkap, di mana rancangan percobaan ini di mana unit-unit percobaannya itu diacak secara langsung dan menyeluruh tanpa pengelompokan, cocok untuk kondisi lingkungan yang homogen. Nah, kapan sih RAL itu digunakan? RAL itu digunakan saat satuan percobaan relatif homogen dan faktor luar itu dapat dikontrol. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan merancang RAL. Yang pertama itu kita harus menentukan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Di sini saya akan memberikan contoh kayak jumlah perlakuannya itu saya kasih 4 lah ya. 4 ini saya ambil kayak misalkan 5 gram, 10 gram, 15 gram, sama 20 gram. Nah, itu saya masukkan ke dalam variabel kayak 5 gram itu A, 10 gram itu B, 15 gram itu C, dan 20 gram itu D. Lalu jumlah ulangannya saya ambil misalkan 5. Setelah itu baru nanti jumlah perlakuan ini jadi satu sama jumlah ulangan kayak misalkan A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 ini A1 ini kayak 5 gram dengan pengulangannya itu 1. Dan selanjutnya sampai D5 ya. Nah, D5 ini berarti 20 gram dengan pengulangannya itu 5. Nah, karena jumlah perlakuannya itu 4 dan jumlah ulangannya itu 5, di sini saya kalikan 4 kali 5 itu kan 20. Nah, baru kita buat denahnya atau tempat untuk si variabel ini. Karena ada 20, jadi kita buat kotaknya sebanyak 20. Lanjut, itu gimana sih cara nentuin atau masukin variabel tadi ke dalam si kotak-kotak ini, denah tadi itu. Itu ada berbagai cara, dan di sini saya akan mengambil contohnya seperti undian gitu, mengundi. Jadi nanti taruh di kertas variabel-variabel tadi, lalu variabel yang keluar pertama itu bakal diletakkan di kotak pertama sampai selanjutnya ke 20. Dan ini yang terakhir itu misalnya undian tadi itu yang keluar pertamanya itu D4. Jadi D4 ini diletakkan di kotak pertama sampai nanti kita ketemu ke kotak ke 20. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari rancangan acak lengkap. Kelebihan dari rancangan acak lengkap yang pertama, rancangan percobaan paling sederhana. Kedua, analisis statistik lebih mudah. Ketiga, pengaturan jumlah perlakuan dan ulangan lebih fleksibel. Keempat, bila ada data hilang, pengaruhnya relatif kecil. Lalu, kekurangan dari rancangan acak lengkap yang pertama, kurang cocok diterapkan di lapang karena sulit mencari lapang dengan kondisi homogen. Dan yang terakhir, tingkat akurasinya lebih rendah daripada rancangan percobaan lainnya. Contoh soal RAL atau rancangan acak lengkap. Diketahui jumlah perlakuan yang diberikan T sama dengan 6, maka berapakah ulangan minimal yang diperlukan? Jawab, T dalam kurung N-1 lebih dari sama dengan 15, 6 dalam kurung N-1 lebih dari sama dengan 15, 6N min 6 lebih dari sama dengan 15, 6N lebih dari sama dengan 21, N sama dengan 21 per 6 sama dengan 3,5. Jadi banyaknya ulangan sama dengan minimal 3,5. Maka dipakai 4 kali ulangan. Pengertian RAK. Rancangan acak kelompok atau RAK adalah suatu metode dalam rancangan percobaan di mana unit-unit eksperimen dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan relatif homogen berdasarkan kriteria tertentu. RAK digunakan terutama ketika kondisi unit percobaan yang tersedia tidak homogen atau terdapat sumber keragaman yang diketahui dan dapat dikontrol. Kondisi spesifik penggunaan RAK meliputi: yang pertama, adanya gradien lingkungan. Yang kedua, variabel luar yang dapat diidentifikasi. Tiga, mengurangi variabilitas. Dan yang keempat, kondisi laboratorium yang berbeda. Lalu selanjutnya, tahapan merancang rancangan acak kelompok. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Misalnya kayak A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Lalu, kita kelompokkan berdasarkan nomornya. Misalnya A1, B1, C1 dikelompokkan di nomor yang sama. Lalu, baru kita bisa mengacak kelompokan tersebut. Lalu, adapun kelebihan dan kekurangan RAK.
Kelebihan RAK yang pertama adalah lebih presisi dan akurat, sehingga bisa memisahkan frase kelompok dari error, sehingga error jadi lebih kecil. Lalu yang kedua adalah uji statistik lebih sensitif, sehingga lebih mudah mendeteksi perbedaan yang nyata antar perlakuan. Lalu yang ketiga, sangat cocok untuk lapangan, terutama untuk kondisi lahan yang tidak seragam. Lalu yang keempat, analisis statistik masih relatif mudah dilakukan jika ada 1-2 data hilang. Lalu adapun kekurangan RAK, yang pertama, perhitungan statistik ANOVA lebih kompleks dibandingkan RAL karena ada tambahan blok. Lalu yang kedua, jika salah menentukan kelompok, maka RAK jadi tidak efisien. Lalu yang ketiga, RAK mengasumsikan efek perlakuan selalu sama di tiap kelompok. Lalu yang terakhir, bisa kalah efisien dari RAL jika lokasinya ternyata seragam. Berikutnya ada soal RAK. Soal ini menyatakan seorang peneliti ingin membandingkan 3 jenis pupuk A, B, dan C terhadap tinggi tanaman. Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 3 kelompok lahan. Di bawahnya ada data tinggi tanaman cm. Kelompok pertama nilai A-nya 20, nilai B-nya 22, nilai I-nya 25. Kelompok kedua nilai A-nya 21, B-nya 23, C-nya 24. Kelompok ketiga nilai A-nya 19, B-nya 20, dan C-nya 23. Berikutnya ada pertanyaan yang pertama. Mengapa penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok? Jawaban adalah rancangan acak kelompok digunakan karena kondisi lahan berbeda antar kelompok, sehingga variasi dari lahan bisa dikendalikan dan perbandingan pupuk lebih akurat. Dan yang kedua ada berdasarkan data, pupuk mana yang memberikan rata-rata tertinggi tanaman tertinggi. Kita hitung rata-rata, pupuk A ada nilai 20 tambah 21 tambah 19. Totalnya adalah 60 dibagi 3 sama dengan 20. Di pupuk B ada nilai 22, 23, dan 20. Totalnya 65 dibagi 3 sama dengan 21,7. Di pupuk C ini ada nilai 25 tambah 24 tambah 23 dibagi 3. Totalnya ada 72 dibagi 3 sama dengan 24. Jadi antara pupuk-pupuk ini, pupuk C menghasilkan rata-rata tertinggi.